Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada sesi kali ini kita dapat melanjutkan mata kuliah manajemen pemasaran pertanian. Dan pada sesi kali ini kita akan fokus pada materi terkait dengan pendekatan analisis pemasaran seperti itu. Nah, pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan beberapa hal terkait dengan pendekatan analisis pemasaran dan kita akan bahas beberapa analisis pendekatannya. Dan nanti akan dibagi menjadi beberapa part ya untuk part ini karena ada beberapa variabel yang akan kita bahas. Oke, dalam pemasaran tentunya kita memiliki berbagai macam analisis pendekatannya ya, pendekatan analisisnya terkait dengan pemasarannya. Dan otomatis dari beberapa analisis itu kita mungkin akan menekankan pada satu hal atau dua hal pendekatan saja, tapi bisa dipadukan dengan analisis-analisis yang lain. Analisis pendekatan apa saja atau pendekatan analisis apa saja yang kita gunakan, setidaknya ada 5 macam pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam pemasaran. Seperti yang kita tahu bahwa yang namanya pemasaran itu kan kompleks, terlebih lagi pemasaran dalam komoditas pertanian ya. Sehingga ada beberapa pendekatan yang sekiranya bisa digunakan. Nah, di sini ada yang pertama adalah pendekatan komoditi ya. Kedua ada pendekatan kelembagaan, ada juga pendekatan fungsional, ada juga pendekatan efisiensi pemasaran, dan juga ada pendekatan organisasi industri. Seluruh pendekatan akan saling melengkapi meskipun misalnya kita hanya memilih salah satu dari pendekatan sebagai pendekatan utama seperti itu ya. Dimana kita tahu kekompleksitasan pemasaran itu dari hulu hingga hilir sampai kepada konsumen setidaknya. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita melihat pemasaran modern bahwa setelah barang sampai di tangan konsumen itu justru malah ada paskanya ya, pasca salesnya ya, pasca penjualannya kita harus maintenance itu seperti itu. Tapi biasanya di komoditas pertanian uh, sampai di konsumen. Tapi alangkah lebih baiknya memang kita memperhatikan setelahnya seperti itu. Nah, akan kita bahas pada sesi ini itu adalah pendekatan pertama adalah pendekatan komoditi ya. Kita tahu bahwa yang namanya di pemasaran ya, pemasaran itu dari hulu sampai dengan hilir. Nah, untuk pendekatan komoditi ini sendiri merupakan pendekatan pemasaran yang paling tradisional yang melihat bahwa fenomena pemasaran komoditas pertanian ini dengan mempelajari komoditasnya atau setidaknya kelompok komoditasnya dari fungsi pemasaran. Pendekatan ini mendeskripsikan apa yang akan terjadi pada suatu komoditas pertanian saat mengalir dari pihak produsen ke konsumen yang difokuskan pada keadaan sekitar, serta bagaimana mengorganisasi kelembagaan dan aspek manajemen dari pemasaran secara detail. Nah, ini dimulai dari awal hingga akhir, hingga berhubungan langsung dengan konsumen. Tapi fokusnya adalah pada komoditas itu sendiri, melihat spesifikasi karakteristik dari komoditas itu sendiri dan apapun yang bergesekan dengan lingkungan sekitar dengan subjeknya adalah komoditas. Yang pertama, karakteristik yang produk yang ada adalah yang meliputi pertama adalah luas areal. Kita harus tahu komoditas yang kita akan perdagangkan atau yang pedagang akan jual itu sebenarnya memiliki atau biasanya dibudidayakan, ditanam di luas areal yang seberapa luas sih gitu ya. Seberapa luas sih? Apakah luas gitu ya sehingga secara volume, secara kuantitas gitu, produk ini bisa secara continue atau kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya kita bisa menjual itu dan kita bisa mengkalkulasi jumlah, nanti ada harga. Nah, berapa sih keuntungan yang kita peroleh dari situ. Terus kemudian kita juga dari volume itu kita juga bisa memperkirakan berapa biaya distribusi kan angkut ya, terkait dengan biaya juga seperti itu yang dimaksud dengan luas areal. Dan ketika ngobrolin luas areal pula, ketika luas arealnya memang harus luas ya, apalagi di pertanian ya otomatis harus memerlukan luas areal yang luas. Itu ditanam di mana sih gitu ya? Ditanam di area mana sih? Apakah harus di areal yang jauh dari konsumen? Kan memang ada yang seperti itu ya. Tempat produsennya atau tempat produksinya itu jauh dari
konsumen akhirnya seperti itu. Nah, dari luas areal ini saja kita sudah bisa memetakan, mengkalkulasi ya berapa biaya yang kita perlukan, apa saja yang nanti akan kita perlukan, misalnya biaya pemasaran terkait dengan biaya distribusi seperti itu. Kemudian berapa nanti keuntungan yang akan kita peroleh terkait dengan jumlah, terkait dengan luas areal kan terkait dengan jumlah juga. Nah, dari sini saja kita bisa mengkalkulasi semua. Yang kedua adalah bibit atau varietas gitu ya. Bibit atau varietas ini termasuk varietas yang seperti apa? Apakah varietas unggul atau varietas yang memiliki ciri khas tertentu atau seperti apa? Ini varietas yang ada di pasaran secara umum atau ini varietas yang lebih baik dari yang ada di pasaran atau varietas yang justru tidak lebih baik daripada yang ada di pasaran. Nah, dari situ juga kita bisa mengkalkulasi juga daya tahannya ketika didistribusikan seperti apa gitu ya, daya tahannya. Terkait rasa juga iya sama gitu ya. Terkait kontinuitas nanti ya, yang namanya varietas kan ada beberapa varietas yang cepat untuk dibudidayakan gitu ya. Ada varietas mungkin lebih lama. Nah, terkait dengan kontinuitas, ketika pasar suka, pasar senang dengan ini, permintaan ada, tetapi kalau ada delaynya gitu ya, ada delaynya, otomatis ini akan mengganggu proses pertemuan antara permintaan dan penawarannya. Oleh karena itu harus dikalkulasikan juga ya terkait dengan varietas ini, dikalkulasikan berarti harus panen setiap ini sekali gitu. Oh, berarti harus mulai produksi kapan lagi dan sebagainya. Itu bisa melihat rank waktu itu juga dari hanya mengetahui varietas, karakteristik varietasnya. Kemudian ada yang namanya saluran pemasaran ya. Saluran pemasaran itu mulai dari awal ya, mulai dari awal dari produsen, petani itu sampai ke dalam ke konsumen. Dan saluran pemasaran itu sebenarnya bermacam-macam untuk satu komoditas sendiri. Ada yang misalnya dari petani langsung jual ke konsumen, ada yang dari petani pedagang konsumen, ada yang dari petani pedagang ke pedagang lagi baru ke konsumen dan macam-macam gitu ya, macam-macam. Nah, karakteristik yang paling dominan untuk saluran pemasaran pada komoditas ini itu yang seperti apa gitu ya. Dan kebanyakan untuk komoditas pertanian sendiri memang kebanyakan adalah melibatkan berbagai lembaga pemasaran ya, berbagai lembaga pemasaran. Tapi ketika kita sudah bisa memilih gitu yang paling dominan yang mana gitu, jadi kita tahu gitu ya, ternyata yang paling dominan adalah yang melibatkan berbagai macam lembaga pemasaran gitu ya. Berarti kita harus kita ada main di mana nih? Main di masuknya yang gede, peranan kelembagaannya nih. Main di pedagang yang langsung bersinggungan dengan petani atau pedagang besarnya atau pedagang yang bersinggungan dengan konsumen, sehingga apa, sehingga kita bisa mempersiapkan apa, mempersiapkan biaya untuk melakukan pemasaran, proses pemasaran. Ketika kita ada di lembaga yang langsung bersinggungan dengan petani misalnya, harga jual petani kita tahu ya, harga jual petani berarti harga jual yang paling rendah dibandingkan harga jual ke konsumen, tentu saja seperti itu, sehingga modal yang kita perlukan seberapa besar. Tapi kalau kita bermain sebagai pedagang besar, otomatis meskipun harga jual di petani itu kecil gitu ya, atau mungkin belinya dari pedagang, tapi kita main volume gitu. Kita main volume otomatis ya kita harus menyiapkan dana yang lebih besar lagi gitu. Begitu juga nanti yang di pedagang pengecer yang bersinggungan langsung dengan konsumen. Berkaitan dengan peranan kelembagaan, setiap kelembagaan itu punya peranan sendiri-sendiri terhadap fungsi pemasaran ya, yang mengubah bentuk, ya mengubah waktu ya, ada transaksi di situ dan sebagainya. Seperti yang tadi, kita ada di posisi mana gitu sebagai salah satu lembaga pemasaran itu sendiri. Lembaga pemasaran nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pendekatan kelembagaan. Yang situasi penawaran dan permintaan di dalam negeri dan internasional. Ya karena apa? Karena biasanya komoditas pertanian itu tidak hanya permintaan di dalam lokal saja, tapi secara keseluruhan di dalam negeri maupun secara internasional itu seperti apa? Seperti komoditas-komoditas kedelai, ya, daging, seperti itu. Otomatis kita harus paham ya. Sekarang permintaan dan penawarannya sedang apa? Apakah penawarannya sedang melimpah karena mungkin panen raya, atau justru malah sedang surut gitu ya, sedang surut, sehingga ketika sedang surut permintaan apalagi lagi banyak dan sebagainya, kita juga harus mengetahui situasi karakteristik komoditas kita. Misalnya contohnya
Untuk salah satu komoditas pertanian, anggap saja cabai. Kita harus tahu ya fluktuasi penawaran cabai itu seperti apa, atau permintaan cabai itu seperti apa. Mungkin ya, ini bisa dikoreksi. Permintaan akan cabai di Indonesia ya stabil, orang ya perlu cabai. Tapi penawarannya belum tentu gitu ya. Karena apa? Karena terkait dengan musim ya, terkait dengan musim khususnya pada khususnya, sehingga ada saatnya panen raya cabai, ada saatnya cabai memang belum musimnya ya di hampir semua komoditas pertanian, dan juga fluktuasi harganya. Nanti ada fluktuasi harganya di yang G seperti itu. Dengan mengetahui ini kita jadi tahu oh kapan sih kita mau mulai membudidayakan atau mengusahakan budidaya agar berhasil. Agar ketika permintaan ada kita langsung bisa menutupinya seperti itu, baik di dalam negeri maupun internasional apabila kita akan melakukan yang namanya swasembada. Kalau ini kita ngobrol masalah kenegaraan juga ya. Kemudian F, tingkah laku konsumen yang berkaitan dengan produk yang spesifik ya. Spesifik tadi misalnya kaitannya dengan permintaan juga sama. Sebenarnya konsumen terhadap komoditas X itu seperti apa sih gitu ya. Komoditas X itu seperti apa? Benar-benar sangat membutuhkan. Kan konsumen itu tidak hanya orang ya. Sekali lagi tidak hanya orang, tapi juga industri. Juga industri gitu ya. Khususnya misalnya masyarakat Indonesia memang makanan utamanya adalah nasi gitu ya. Tapi kita juga sekarang sudah beralih mulai makan roti-rotian ya. Dan kita punya beberapa pabrik dan brand untuk untuk produk roti misalnya. Tapi kita tahu produk roti itu nggak mungkin produk bahan bakunya dari Indonesia, yaitu gandum. Pasti yang namanya itu impor gitu ya. Impor. Nah, otomatis impor gandum itu kebanyakan diserap dari industri, dari pabriknya ini sendiri gitu ya. Berarti tingkah laku konsumennya berarti dari pabriknya ini sendiri. Bagaimana industri roti di Indonesia misalnya, masyarakat Indonesia makin meningkat yang namanya roti. Sekarang roti udah jadi makanan makan pagi, makan ini, walaupun masih kondisi cemilan, tapi itu terus menerus gitu ya. Berkait tingkah laku konsumen itu makin lama makin sini tuh makin terbiasa dengan makan roti, sehingga yang namanya impor gandum itu meningkat. Itu juga bisa, atau komoditas-komoditas yang lain. Tadi balik lagi ke cabai juga bisa. Sebenarnya konsumen yang suka dengan cabai itu seperti apa sih, terhadap cabai itu seperti apa sih, mintanya cabai yang seperti apa sih gitu. Apa cabai rawit kayak cabai merah, cabai hijau, cabai keriting dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat tingkah lakunya seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika ada perubahan dari tingkah laku konsumen itu terhadap produk itu, dan kita bermain di produk yang atau komoditas yang secara spesifik disukai konsumen, kita bisa membaca gerak-gerik mereka, dan ketika ada perubahan itu terjadi, respon kita lebih cepat dibandingkan dengan pedagang atau pemain yang lainnya. Kemudian yang G itu adalah harga di berbagai tingkat, yaitu produsen, pedagang besar, dan eceran. Maksudnya ini ada kaitannya dengan saluran pemasaran, ada kaitannya dengan peran kelembagaan juga, dan tadi situasi penawaran di dalam negeri maupun internasional, bahwa kita pun harus tahu ya, di produsen itu harganya berapa, di pedagang besar berapa, di pedagang eceran itu harga jualnya berapa gitu ya, harga jual maupun harga beli lah ya, tinggal tergantung sudut pandangnya itu seperti apa. Sehingga apa, ketika kita mengetahui hal itu gitu ya, ketika kita mengetahui hal tersebut, kita jadi tahu kita sedang bermain di mana. Misalnya kita bermain di pedagang besar ya, kita tahu dari produsen, misalnya kita bersinggungan langsung dengan produsen, ya kita perlu modal seberapa sih sebagai pedagang besar gitu. Atau mungkin kita bisa melakukan penawaran gitu. Atau kita bisa, oh kita sudah mengeluarkan biaya sekian, berarti margin kita harus lebih besar gitu ya, lebih besar untuk dilempar lagi ke pedagang eceran. Atau ketika kita di pedagang eceran pun kita harus tahu gitu, pedagang besar itu sebenarnya belinya berapa sih, sehingga kita tidak blind gitu ya, tidak buta terhadap harga, dan kita menerima saja harga yang ada, kecuali itu memang harga pasar ya, harga pasar yang memang kita harus diterima. Tapi setidaknya kita tahu rank harganya, oh dia belinya sekian ya, dilempar ke saya, dilempar ke kita harga sekian, oh itu masih masuk gitu, masih masuk ya, mengingat ada biaya distribusi, harga beli atau harga jual dari petani dan sebagainya. Sehingga kita ketika tahu harga di berbagai tingkat itu, kita jadi bisa memetakan kebutuhan kita ya, posisi tawar kita itu seperti apa, dan nanti kita akan
saluran yang setelah kita itu mau ada harga berapa gitu. Karena kita bisa memetakan, oh ternyata harga eceran sekian, oh harga pasarnya memang segitu. Jadi ketika kita menjual dengan harga sekian itu termasuk hal yang wajar. Itu terkait dengan pendekatan komoditi. Nanti untuk pendekatan yang selanjutnya akan ada pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.